Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seseorang yang bernama Barsiso. Orang-orang memanggilnya Barsiso Al-Abid. Al-Abid adalah gelar yang disematkan oleh orang-orang itu karena dia merupakan seorang abid, yaitu ahli ibadah. Gelar itu bukan sekadar gelar-gelar panggilan iseng belaka, akan tetapi memang gelar yang layak disandangkan kepada Barsiso, karena memang orang ini sangat tekun sekali beribadah. Bahkan saking tekunnya Barsisa ini beribadah, sampai-sampai malaikat pun terkagum-kagum atas ibadah yang dilakukannya. Barsisa juga merupakan seorang guru spiritual yang sangat ulung. Konon ia memiliki 60 ribuan murid, yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berpandangan sebaliknya. Dalam pandangan Allah, Barsiso adalah pengikut setan yang tersungkur ke dalam lembah, derajat setan yang sangat hina. Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka pun menerka-nerka akan takdir. Apakah yang membuat Barsiso jatuh tersungkur ke dalam golongan setan yang hina? Bahkan Barsiso, si ahli ibadah yang sangat ulung ini, menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, atau meninggal dalam keadaan yang buruk. Kisah tentang Barsiso ini tertulis dalam kitab Masyaibul Insan min Makaidis Syaiton, yang berarti kemalangan manusia berasal dari intrik setan atau kelicikan setan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Maqdizi Al-Hambali. Di dalam dunia kepesantrenan Nusantara, nama Barsiso kurang tersohor, alias tidak terlalu dikenal, karena para santren lebih dekat dan lebih mengenal Kiai Barsiso. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan memberikan like. Silakan share cerita ini jika bermanfaat. Dan semoga apa yang kalian lakukan dinilai sebagai amal jariah, karena telah membantu penyebaran kisah-kisah Islami kepada masyarakat Muslim Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih. Al-Kisah Kiai Barsiso adalah seorang ahli ibadah yang sangat zuhud sekali. Beliau beribadah di dalam masjid selama 70 tahun, yang tidak pernah bermaksiat sekalipun, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggodanya dengan ilmu hila atau ilmu rekayasa. Maka pada suatu saat, dia mengumpulkan para pembesar setan, dan dia berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barsiso?" Suasana hening. Tidak ada jawaban. Kemudian iblis mengulangi lagi, "Ada yang sanggup untuk merusak Barsiso?" Tiba-tiba salah satu setan yang duduk di situ berkata kepada iblis, "Saya sanggup untuk merusaknya. Saya akan terus berusaha untuk merusaknya." Akhirnya setan itu pun berangkat ke tempat Barsiso dengan mengenakan pakaian ulama, dengan mengenakan sesuatu di kepalanya. Kemudian datang ke kuil Barsiso dan memanggilnya. Akan tetapi Barsiso tidak menjawabnya. Dia tidak pernah berhenti dari ibadah, kecuali 10 hari sekali.
dan tidak pernah berbuka kecuali setiap 10 hari sekali. Ketika setan ini tidak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari salat dan ibadahnya, dan ia ingin beranjak keluar, kemudian dia melihat setan. Ini tampil seperti ulama yang sedang salat dan beribadah dalam bentuk yang sangat bagus. Karena melihat keadaan setan yang seperti itu, maka Barseso berkata kepadanya, "Mengapa kamu tadi memanggilku wahai Kisanak, sementara aku sedang sibuk salat? Apakah yang kamu perlukan?" Setan itu menjawab, "Saya ingin belajar ilmu dan menirukan amalanmu, serta kita bersama beribadah, sehingga aku bisa mendoakanmu, dan kamu juga mendoakanku," kata setan. Barseso belum menyadari bahwa yang hadir di depannya kali ini adalah setan yang berwujud manusia. Kemudian Barseso menjawab, "Saya tidak bisa bersamamu." Setan pun terheran-heran mendengar jawaban Barseso. Bagaimana mungkin ada seorang ahli ibadah yang tidak menginginkan ada orang lain yang mengikuti ibadahnya? Di dalam keheranannya, setan kemudian bertanya, "Wahai Barseso, mengapa saya tidak diizinkan untuk beribadah bersamamu?" Maka Barseso kemudian menjawab dengan sikapnya yang sangat bijaksana, "Saya tidak bisa beribadah bersamamu, karena jika kamu seorang mukmin, maka kamu akan secara otomatis mendapatkan bagian dari doaku yang telah kutujukan kepada semua orang mukmin di dunia ini." Kemudian Barseso pergi meninggalkan setan itu. Dia beranjak untuk sholat lagi. Setan yang dalam keadaan masih bingung. Tiba-tiba dia memiliki ide tambahan. Ia pun beranjak sholat di belakang Barseso. Akan tetapi kali ini Barseso ternyata tidak selesai dari sholatnya. Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. 40 hari kemudian, setelah Barseso selesai dari salatnya, dia melihat setan masih dalam keadaan berdiri, sedang melaksanakan salat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepada setan itu, "Wahai Kisanak, apa yang kamu butuhkan?" Suasana hening. Kemudian dengan sangat meyakinkan setan itu menjawab, "Saya ingin kamu mengizinkan aku untuk masuk ke dalam masjid bersamamu." Lalu Barseso memberikan izin, dan mereka kemudian naik ke masjid, beribadah di dalam masjid bersama-sama selama beberapa waktu, dan tidak berbuka, dan tidak juga berhenti dari beribadah, kecuali setiap 40 hari. Bahkan terkadang sampai dengan 80 hari. Hari-hari ini mereka lalui bersama-sama, hingga akhirnya hati Barseso pun menjadi luluh. Dia takjub melihat kesungguhan setan berwujud manusia ini dalam beribadah. Barseso merasa sangat rendah hati di hadapannya, dan dia sangat kagum terhadap kehebatan setan berwujud manusia ini dalam beribadah. Kemudian setelah lama beribadah bersama-sama dengan Barseso, setan itu akhirnya berpamitan kepadanya, "Wahai sahabatku, aku ingin berpamitan kepadamu. Terima kasih
sudah menemani hari-hariku di sini. Terima kasih juga sudah mengajariku ibadah. Ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi, karena keadaan, maka aku harus pergi, sahabatku. Sebelum itu, aku ingin bercerita kepadamu bahwa aku mempunyai teman lain selain kamu. Dia adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Dia beribadah berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Aku sangat mengaguminya. Akan tetapi, setelah aku belajar dengan kamu, maka aku merasa bahwa kamu itu lebih baik daripada dia. Dalam segala hal, tidak hanya dalam ibadah saja. Barseso yang dipuji setinggi langit. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ada sesuatu yang dia rasakan dengan bangganya. Dia pun tidak mau berpisah dengan sahabatnya itu, karena dia sudah dianggap jauh lebih baik ibadahnya dibandingkan dengan temannya itu. Pada saat perpisahan, setan pun berkata kepada Barseso, "Wahai sahabatku, aku punya dua doa yang ingin aku ajarkan kepadamu. Dan itu lebih baik daripada yang sekarang kamu lakukan. Dengan doa itu, kamu akan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kamu akan membantu orang yang terkena musibah. Bahkan kamu bisa menyembuhkan orang yang gila." Barseso ditawari seperti itu. Dia menjawab, "Wahai sahabatku, aku mohon maaf, tidak bersedia menerima doa pemberianmu, karena aku khawatir itu nanti akan menyibukkanku. Dan aku pun takut kalau orang-orang nanti tahu kalau aku bisa mengobati mereka. Ini akan membuatku sibuk, sehingga waktuku untuk beribadah kepada Allah berkurang." Demikian kata Barseso. Tetapi setan, itu makhluk yang tidak kenal putus asa untuk menggoda manusia. Dia terus melancarkan jurus-jurus menggoda Barseso. Hingga kemudian setan berkata, "Wahai Barseso, sesungguhnya ibadahmu sekarang itu hanya ibadah sama Allah saja. Hablu minalam, berhubungan dengan alam. Kamu tidak melakukan hablu minanas, berhubungan dengan manusia. Padahal sebagai ahli ibadah, kamu itu harus lengkap ibadahnya. Harus hablu minallah dan hablu minanas juga. Bayangkan kalau orang-orang itu sembuh dari sakitnya. Kemudian mereka menjadi ahli ibadah seperti kamu. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana besarnya amal ibadahmu di hadapan Allah nanti. Itu kan termasuk dalam ibadah jariyah, masuk dalam amal jariyah yang akan memberatkan timbanganmu di akhirat nanti." Begitu setan membujuk Barseso, hingga akhirnya Barseso pun bersedia untuk diajarkan doa-doa dari sahabatnya itu. Kita, setelah Barseso berhasil diajari doa-doa penyembuhan dan juga kiat-kiat menyembuhkan orang yang sakit, maka setan itu pun pergi dari Masjid Barseso. Dia menuju pemukiman penduduk. Kemudian dia mencekik seorang perempuan di sana. Setelah itu, perempuan itu pun dibuat sakit, yang tidak ada seorang pun bisa menyembuhkannya. Setelah perempuan itu menjadi sakit, setan itu pun pergi kepada keluarganya. Dia berkata kepada keluarganya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku memiliki sedikit ilmu pengobatan. Kalau diperkenankan untuk mengobati keluargamu ini, maka aku mengobatinya. Apakah aku boleh mengobatinya sekarang?"
Kemudian keluarga yang sakit ini pun berkata, "Terima kasih banyak Tuan. Engkau adalah orang asing, tapi engkau bersedia menawarkan bantuan kepada keluarga kami. Silakan Tuan, jika Tuan berkehendak untuk mengobatinya, kami sangat berterima kasih." Kemudian setan pun melakukan beberapa gerakan dan memberikan ramuan untuk mengobati orang itu. Beberapa kali setan datang dan melakukan pengobatan secara gratis. Akan tetapi si pasien tidak juga kunjung sembuh. Kemudian setan berkata lagi kepada keluarga si sakit ini, "Harus marah, wahai saudaraku. Aku sudah berupaya sekuat tenaga. Akan tetapi mohon maaf, saya tidak kuat menghadapi jin yang ada di dalam tubuhnya. Jin yang ada di dalam tubuh keluargamu ini sangat-sangat kuat. Tetapi jangan putus asa. Aku punya kenalan seorang yang sangat alim, zuhud dan ahli ibadah. Orang itu apabila berdoa kepada Allah, pasti akan terkabulkan. Ketika dia meminta sesuatu, pasti diberikan. Maka saudaraku, pergilah kalian kepada orang itu. Orang itu bernama Barseso." Kemudian keluarga si sakit ini pergi kepada Barseso. Mereka meminta untuk didoakannya. Maka Barsisu berdoa. Dan kemudian, setan yang ada di dalam perempuan yang sakit ini pergi. Si sakit pun mendadak sembuh dan pulih lagi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah jebakan setan yang pertama. Kemudian setan melakukan hal yang serupa ke orang lain. Dia membuat orang lain sakit. Dan kemudian mereka menasehati agar orang itu berobat kepada Barseso. Dan ternyata, mereka semua sembuh setelah datang kepada Barseso. Hingga kemudian, setan itu membuat sakit salah seorang putri yang merupakan keluarga kerajaan Bani Israel. Bapak dari putri ini dulunya adalah raja. Akan tetapi setelah ia meninggal, tahta kerajaan diturunkan kepada penggantinya, yaitu saudara laki-lakinya, atau paman si gadis ini. Gadis malang ini dibuat sakit oleh setan. Sakitnya sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sudah beragam tabib didatangkan. Beragam metode pengobatan sudah dilakukan. Akan tetapi, si gadis tidak juga sembuh. Setan pun kemudian mendatangi sang raja. Dia menawarkan diri untuk memberikan pengobatan kepada gadis itu. Padahal ya dia sendiri yang membuat gadis itu sakit. Kemudian berhari-hari diobati. Si gadis itu pun tidak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya setan pun menawarkan kepada raja untuk membawa si gadis ini kepada temannya. Setan itu berkata, "Wahai Paduka Raja, hamba mohon maaf, karena hamba tidak bisa menyembuhkan Putri Paduka. Sesungguhnya saya tidak kuat, karena jin yang ada di dalam dirinya. Jin yang mengganggunya. Ini adalah rajanya jin. Saya tidak mampu untuk mengalahkannya. Akan tetapi Paduka, saya mengenal seseorang teman yang pandai sekali melakukan pengobatan. Dia merupakan seorang ahli ibadah yang apabila meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan." Mendengar harapan yang disampaikan oleh setan itu, sang raja pun bahagia. Dia kemudian berkata,
"Wahai Tuan, siapakah orang yang Tuan maksud?" Dengan menunduk Taksim, setan berkata, "Orang itu adalah guru hamba. Beliau tinggal di sebuah mesjid di sudut kerajaan. Namanya adalah Barseso." Sang raja pun terperanjat mendengar nama Barseso, karena mereka begitu mengenal Barseso adalah seorang ahli ibadah. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuan, bagaimana bisa dia mengabulkan permintaan kami? Sementara dia itu disibukkan oleh sesuatu yang lebih agung daripada dunia dan isinya. Dia sibuk untuk beribadah kepada Tuhan, melihat." Setan pun kemudian menjawab, "Begini Paduka, saya memiliki cara bahwa Paduka harus membangun sebuah mesjid yang dekat dengan mesjidnya. Jika nanti ternyata Barseso menerima untuk mengobati putri Tuan, maka itu adalah berita gembira buat kita. Akan tetapi, jika ternyata Barseso tidak menerima, maka kita letakkan putri Tuan di dalam kuil baru ini. Kemudian kita katakan kepada Barseso bahwa gadis ini ditinggal di dalam masjid sebagai titipan kepada Barseso, sebagai amanat kepada Barseso untuk menjaga dan menyembuhkannya. Maka Barsisu akan menjaganya dengan baik." Atas saran itu, berangkatlah keluarga kerajaan menuju Mesjid Barseso. Mereka memohon kepada Barseso agar bersedia mengobati putrinya. Akan tetapi, sesuai dengan dugaan awam, permintaan mereka ditolak. Bahkan mereka dilarang membangun kuil, sebagaimana yang diperintahkan oleh setan itu. Diam-diam setan dengan segala kelicikannya memberikan bisikan kepada raja untuk meninggalkan putrinya di kuil tempat Barseso beribadah. Dan raja pun berkata kepada Barseso, "Wahai guru Barseso, gadis ini adalah putri kami. Maka tolong, kami amanahkan kepada engkau untuk mengobati dan menjaganya." Setelah itu, raja dan pasukannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara putrinya ditinggalkan di dalam kuil Barseso. Setelah sholat, Barseso melihat seorang gadis yang berparas sangat cantik berada di dekatnya. Pertama kali Barseso masih tidak menghiraukannya. Dia tetap fokus beribadah dan membiarkan gadis itu. Namun perasaan iba itu muncul. Barseso kemudian mendekati gadis itu. Dia mengamatinya mulai dari kaki sampai kepala. Diulangi lagi dari kaki sampai kepala. Dilihatnya semua bagian si gadis ini dengan sangat teliti. Tiba-tiba saja, tasbih yang ada di tangan Barseso terjatuh. Barseso mulai tergoda terhadap si gadis ini. Lalu setan muncul dan mengganggunya. Dia mengingatkan kepada Barseso bahwa dia telah mengajarkan doa penyembuhan kepadanya. Barseso pun berdoa dengan doa yang diajarkan setan. Hingga kemudian, setan yang ada di dalam tubuh si gadis ini pun keluar. Dan gadis itu pun sembuh dari sakitnya. Setelah si gadis itu sembuh, Barseso mulai sholat lagi. Dan kemudian setan itu pun datang lagi dan mengganggu gadis itu lagi. Tiba-tiba secara tidak sengaja, pakaian yang dikenakan oleh gadis itu terbuka. Tersingkap bajunya. Kemudian setan memberi bisikan kepada Barseso, "Wahai Barsiso,
kamu sudah beribadah sangat lama di kuil ini. Dan kamu tidak pernah memanfaatkan hakmu untuk bersetubuh dengan seorang wanita. Maka gaulilah gadis itu. Dan setelah itu, kamu bisa bertaubat. Allah pasti akan menerima taubatmu. Lawang ibadahmu itu sudah sangat lama kok. Pasti permintaan maafmu akan diterima oleh Allah kalau kamu bertaubat nanti. Setan pun ternyata berhasil menggoda Barseso. Barseso kemudian menggauli gadis tersebut. Kegiatan tersebut pun dilakukan berkali-kali. Hingga akhirnya, gadis itu pun hamil. Dan mulai kelihatan kandungannya. Perutnya mulai membesar. Dan mulai terlihat dari luar. Maka kemudian setan pun berkata kepada Barsiso, "Waduh, celaka kamu Barsiso. Kalau sampai perbuatanmu ini diketahui oleh kerajaan, kamu akan dalam bahaya Barsiso. Bisa-bisa kamu dipenggal ini di alun-alun. Hancur sudah reputasimu sebagai ahli ibadah yang sudah kamu bangun 70 tahun. Mendengar perkataan setan, Barseso pun gelagapan. Dia bingung tidak karuan. Kemudian, dia meminta saran kepada setan. Apa yang harus dia lakukan? Setan pun memberikan saran kepada Barseso. Barseso, kamu harus membunuh gadis itu. Dan juga bayi yang ada di dalam perutnya. Setelah itu, kamu bisa bertobat. Apabila keluarganya nanti menanyakan, katakan saja pada mereka kalau gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya. Dan kamu tidak kuasa untuk melawannya. Pasti mereka percaya. Maka kemudian setelah itu Barsiso masuk ke tempat gadis itu dan dia membunuhnya. Lalu dikuburkan di lereng gunung, tepat di bawah kuil. Pada saat Barsiso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu, sehingga tidak tertimbun tanah secara sempurna. Kemudian Barsiso kembali ke kuil dan beribadah. Ia bertobat kepada Allah atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Beberapa hari kemudian, keluarga kerajaan datang untuk menjenguk putri mereka. Mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Tuan Guru, bagaimana keadaan adik kami? Apakah pengobatan yang engkau lakukan ini sudah berhasil?" Kemudian dengan menunduk sedih dan meneteskan air mata, Barsiso menjawab, "Maafkan kami Paduka. Sesungguhnya setan datang, dan aku tidak mampu untuk melawannya. Setan itu telah membawa pergi putri Tuan." Nampaknya keluarga istana percaya terhadap jawaban Barseso, dan mereka pun pulang. Pada malam harinya, dalam suasana duka, setan datang dan masuk dalam mimpi saudara gadis itu. Ia memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudaranya itu, namun tak dihiraukan. Kemudian setan pun mendatangi saudaranya yang lain untuk memberitahukan seperti yang disampaikannya kepada saudaranya. Ketika saudara-saudara di lingkungan kerajaan ini bertemu, mereka pun saling menceritakan ihwal mimpi mereka. Mereka pun merasa ada kejadian aneh yang pasti dialami oleh jenazah adiknya. Mereka pun merasa bahwa mimpi yang mereka alami bukan hanya mimpi biasa, akan tetapi isyarat atau isyarat yang akan membuka fakta tentang apa yang dialami oleh almarhum adiknya. Lalu setan mendatangi mereka lagi
dan memberitahukan tempat dikuburnya saudara mereka. Tempat itu ada di lereng gunung, di bawah kuil, dengan tanda yang sangat khas, yaitu ada ujung pakaian yang masih terlihat. Diam-diam keluarga kerajaan mengirimkan utusan untuk mendatangi tempat tersebut. Dan ternyata, tempat tersebut benar-benar ada. Mereka berhasil menemukan tempat dikuburkannya putri kerajaan itu. Keluarga kerajaan tentu saja sangat murka dengan kejadian yang menimpa putrinya. Mereka sangat marah sekali dan mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Masjid Barsiso. Raja pun memerintahkan untuk menangkap dan membawa Barsiso ke kerajaan dan akan mengadilinya. Barsiso pun diseret dari kuilnya, dibawa menuju pusat kerajaan. Sesampainya Barsiso di kerajaan, kemudian raja menginterogasi Barsiso dan memerintahkan untuk mengakui perbuatannya. Akan tetapi Barsiso tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menunggu titah dari sahabatnya, yang biasanya memberikan petunjuk. Petunjuk melalui bisikan-bisikan. Hingga kemudian yang ditunggu-tunggu pun datang, memberikan petunjuk melalui bisikan-bisikan. Itu sangat lembut sekali di telinga Barsiso. Wahai sahabatku, tenanglah kamu di sini. Kamu sudah membunuhnya. Akan tetapi, kamu juga sudah bertobatkan. Sekarang akui saja perbuatanmu itu. Kalaupun kamu nanti dihukum mati, kamu pasti akan masuk surga. Tapi percayalah wahai sahabatku, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bukankah selama ini sudah berkali-kali kamu kuselamatkan? Bukankah selama ini nasihat-nasihatku sudah menyelamatkanmu? Barsiso akhirnya mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepada Barsiso dengan cara diikat di kayu dan kemudian disiksa. Pada saat di tiang ikatan itulah setan mendatanginya lagi. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya. Barsiso pun menanyakan kepada setan, "Wahai sahabatku, bagaimana caranya engkau akan menyelamatkanku, sementara aku diikat di tiang seperti ini?" Lalu kemudian, setan membisikkan sesuatu kepada Barsiso. "Wahai sahabatku, bersujudlah kepadaku," kata setan. "Jika badanmu kesulitan bersujud karena sudah diikat, maka bersujudlah kepadaku di dalam hatimu. Akuilah di dalam hatimu bahwa aku akan menyelamatkanmu." Barsiso pun mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Barsiso diam-diam bersujud di dalam hatinya, mengakui bahwa setan adalah penolongnya. Setelah itu, raja menjatuhkan hukuman mati kepada Barsiso. Hukuman mati dengan sangat mengenaskan. Kematian yang su'ul khotimah. Setan kemudian mendekati Barsiso, yang tengah nazak dan sakaratul maut. Dengan tersenyum, dia berkata, "Wahai sahabatku Barsiso, terima kasih sudah menemaniku. Terima kasih sudah menuruti titahku. Inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya, aku terlepas dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Ucapan setan itu
Sama seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 16-17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Famakana akibat tahuma anahuma finari. Demikianlah sahabatku, kisah Barsiso, seorang ahli ibadah yang kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lembut. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terjebak dengan pucuk rayu setan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan kita semua bisa menjadi ahli ibadah yang meninggal dengan kondisi husnul khotimah, dengan mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.